Lagi rame-ramenya korupsi timah 300 T hanya dapat hukuman 6,5 tahun. Mendapat beragam komentar dari netizen. Hai para koruptor atau yang merasa pernah mencuri dari rakyat, kalau kau kembalikan yang kau curi, ya mungkin kita maafkan. Ini saya dalam rangka memberi apa istilahnya itu, Ya, memberi Pak Prabowo. memberi kesempatan untuk tobat. Hai para koruptor atau yang merasa pernah mencuri dari rakyat, kalau kau kembalikan yang kau curi, ya mungkin kita maafkan, tapi kembalikan dong. Nanti kita beri kesempatan. Cara mengembalikannya bisa diam-diam supaya nggak ketahuan. Mengembalikan loh ya, tapi kembalikan. Ada yang mengkorupsi uang negara 270 triliun. Mana pernyataanmu? Sindiran keras Mana pengamat politik kemarahanmu? Rai. Mana pidatomu? Yang ada bahkan kau mengatakan koruptor-koruptor itu kita maafkan kalau uang mereka dikembalikan. Tiba-tiba sekarang diputuskan hukumannya di bawah tuntutan jaksa. Ada nggak pidato presiden yang mengatakan saya geram kok tiba-tiba orang sudah mengambil uang negara 270 triliun tapi masih dihukum dengan hukuman di bawah tuntutan jaksa? Nggak ada pidatonya. Ini maksudnya Harvey Muiz ya? Saya tahu. Presiden gak bisa tegas sama koruptor. Presiden Prabowo diekspektasikan bakal jadi pemimpin yang tegas. Tapi baru 3 bulan menjabat aja, beliau malah bikin peraturan yang blunder. Gimana enggak? Koruptor katanya bakal dimaafin, asal balikin uang yang dikorupsinya. Kalau kayak gini, fungsinya hukum apa dong Pak Prabowo? Cuma di Konoha aja nih, Konoha. yang punya presiden kayak gini. Menurut kamu gimana nih? Follow untuk info julid lainnya. Gara-gara Harvey Muiz divonis 6,5 tahun aja padahal dia ngerugiin negara segitu banyaknya. FYP gua isinya jadi banyak banget netizen yang terinspirasi jadi dia. Ya gimana enggak, coba 6,5 tahun aja, belum lagi dipotong remisi, belum lagi dipotong ina inu. Aduh, Habis gawat hukumannya. banget, ini bener-bener gawat. Tapi gue harap ini belum fiksi, semoga aja Bapak Prabowo itu turun gunung lagi kayak kasus si Ronald Tanur kemarin. Si Ronald Tanur yang ternyata divonis bebas sama hakim, sekarang jadi nggak jadi dan malah si hakimnya juga ikut masuk buai. Kita tunggu aja karena gue percaya Bapak Presiden pilihan gue nggak mungkin cuman omon-omon aja. Viral! Harvey Muiz terdakwa kasus korupsi timah dengan nilai 300 triliun rupiah divonis 6,5 tahun yang awalnya dituntut 12 tahun penjara. Berikut yang kata hakimnya meringankan terdakwa. Sopan di persidangan, anjay sopan. Bisa meringankan Sopan, juga ya netizen. meringankan. Berapa harga sopannya ya? Dan satu lagi terdakwa mempunyai tanggungan keluarga. Terdakwa belum pernah dihukum. Emang kocak ya hukum negeri ini netizen? Bagaimana menurut kalian netizen, komen ya? Informasi ini dikutip dari detik.com. Harvey Muiz ditetapkan divonis kurungan penjerong 6,5 tahun atau 6 tahun 6 bulan dan didenda 1 miliar. Konyol ini. Ini mah gue lebih kayak apa ya? Ini kalau sampai negara Cina tahu nih diketawain. Kemarin kan Cina habis ada kan yang dieksekusi. Yang di Cina itu melakukan penggelapan dana 6,8 triliun ya. Hukumannya eksekusi, coy. Nah yang ini Harvey Muiz 300 T, hukumannya 6 tahun 6 bulan plus denda 1 M. Alasannya apa? Karena sopan dan punya keluarga. Ente pikir yang punya keluarga dia doang? Gue jadi keinget sama ibu-ibu yang dihukum masuk kurungan penjerong ya gara-gara maling ayam. Coba, keadilannya di mana? Tidak ada. Keadilan sosial bagi rakyat berduit kata gue. Indra Kents yang ngerugiinnya orang-orang bukan ngerugiin negara ya, itu hukumannya 10 tahun penjara kalau nggak salah. Nah ini ngerugiin negara 300 T, hukumannya 6 tahun 6 bulan. Menurut Ngana, ini kalau udah begini salah siapa nih? Salah siapa nih kalau udah begini nih? Salah hakim, salah jaksa, salah terdakwanya gitu, salah presidennya, salah pemerintahannya, salah siapa ini? Dipikir-pikir enak ya kalau jadi koruptor begitu ya, habis korupsi ngerugiin negara 300 T, hukumannya 6 tahun 6 bulan. Itu belum sampai remisi ya. Kalau sama remisi nggak tahu potongannya berapa, diskonnya berapa kali, ada diskon Natal. Dihukumnya jadi 6 tahun setengah gara-gara terlalu berat kata hakimnya gitu kan. Menurut gua pajak 12% itu juga berat loh. Gimana kalau diturunin jadi 6,5% aja pajaknya? Terus katanya kalau denda 1 miliar itu tidak dibayarkan gitu ya, gantinya itu dimasuk buinya itu selama 6 bulan. Jadi 1 miliar itu digantikan dengan 6 bulan. Cuy. Buat seorang Harvey Muiz Banyak ya, yang mau 1 kalau miliar gitu. itu gak nyampe 6 bulan. 1 bulan pun bisa didapatkan.
Terus katanya kerugian negara 210 miliar itu ya harus diganti gitu. Kalau nggak ada gantinya, harta benda dia bakal dilelang gitu. Nah terus kalau harta bendanya tidak mencapai 210 miliar, diganti hukuman kurungan 2 tahun. 210 miliar sama dengan 2 tahun. Apa sih? Orang-orang kecil yang masuk penjara dan berkelakuan sopan serta punya keluarga, belum tentu dengan semudah itu loh mendapatkan keringanan. Kenapa giliran seorang Harvey Muiz dihukum divonis 12 tahun dibilangnya terlalu berat? Lebih berat mana sama rakyat Indonesia yang selalu berusaha setiap hari untuk berjuang supaya bisa makan? Dan dia dengan sadarnya, dengan lenggangnya merugikan negara 300 triliun. Tiba-tiba besok jalan-jalan tuh ya, luar negeri gitu. Lucu lah udah Konoha inilah, nggak paham lagi aku, nggak ngerti lagi aku. Korupsi 300T. Uset 300T. Terus cuman kena berapa? 3 tahun. Sindiran Sama Indonesia. denda 5.000. Jangan sombong dulu Mbak ya. Jangan sombong dulu kalau belum seberapa. Bapak punya apa? Mbak punya yang korupsi 300T tapi cuma dihukum 3 tahun dan denda 5K, 5.000 rupiah. Jangan sombong dulu. Saya punya yang lebih hebat. Pelihara landa diponis 5 tahun penjara, denda 100 juta. Itu pelihara loh, merawat ya, tidak membunuh atau ngadep alkohol tanpa Memang kerenan yang mana. hukum konyol. Korupsi 300 juta atau ngubur landa. Indonesia nih bos. Mau apa? Mungkin dengan alasan hewan dilindungi. Pertanyaannya, buat bapak-bapak yang punya pabrik undang-undang, lebih penting mana? Melindungi hewan satwa-satwa liar atau melindungi rakyat miskin yang terlantar? Lebih penting mana? Tepuk tangan lu, Bede. Tapi tolong, motor saya hilang ya, kemalingan, diambil penjahat. Saya sudah lapor, tapi sampai sekarang belum ada kabar. Nah, sekarang mau tahu alasannya kenapa saya tidak mau jadi pejabat atau kerja pada negara? Hah? Karena SMP saya sering tamat. Dong ada. Maling-maling kecil dihakimi maling besar. Mohon maaf. Gokil ini guys nih. Terdakwa kasus timah, keberatan asetnya disita Kejagung untuk tutup kerugian negara 332 triliun. Lihat guys, bagaimana pelaku penjahat kayak gini menolak asetnya disita. Karena apa? Belum ada undang-undang yang mengaturnya untuk menyita aset. Susah banget. Lihat aja nih, program legislatif nasional nih, prioritas pada 2025. Ada RUU pengampunan pajak, RUU perampasan aset, gagal masuk. Jadi orang kaya diampuni pajak-pajaknya, sedangkan masyarakat miskin diperas. Terus gak ada perampasan aset. Seandainya Pak Presiden kita, Pak Prabowo itu peduli, langsung keluarinlah Perpu, Pak. Langsung. Biar apa? Koruptor-koruptor itu dimiskinkan, dirampas asetnya. Selama nggak ada undang-undangnya kayak itu ya, koruptor lah merajalela, nggak bakalan bisa dibasmi. Karena korupsi masih untung di penjara beberapa tahun, ya hasilnya mereka nggak disita, percuma masih aja. kan disimpan di mana kayak gitu. Kenapa Perpu untuk sita aset ini sangat penting ya? Karena ini udah darurat banget. Indonesia itu udah darurat korupsi. Perpu kan, syarat ngeluarin perpu kan itu adalah dalam keadaan darurat. Nah, korupsi Indonesia ini sedang darurat korupsi. Kalau benar Pak Prabowo sangat peduli dengan Indonesia, khususnya apalagi komitmen untuk memberantas korupsi, terbitkan perpu. Sederhana itu aja. Karena anggota DPR nggak bakalan mau ngusulin kayak gitu guys. Karena bakalan merugikan mereka sendiri. Itulah rangkuman berita. Gara-gara korupsi 300T, hanya hukuman 6,5 tahun dan denda 1 M. Banyak netizen yang menyindir. Mana ada terdakwa alasan sopan, punya keluarga, hukuman ringan. Konyol ini. Terima kasih, jangan lupa like, subscribe, share, dan komen. Sampai jumpa di video berikutnya.